Nah, selamat datang di AR Otomotif. Dalam video kali ini, kita mau mereview sebuah Suzuki Jimny. Ya, sebuah mobil Jeep atau SUV yang diproduksi oleh Suzuki itu mulai dari tahun 1968 dan mulai diperkenalkan dan dipasarkan di Indonesia pada tahun 1986. Kemudian setelah itu diproduksi langsung oleh Indomotor di Indonesia itu pada tahun 1988 sampai dengan 2005, yang waktu itu tuh disebut dengan Suzuki Katana. Ini merupakan Suzuki Jimny generasi keempat yang diperkenalkan lagi dan dipasarkan di Indonesia pada tahun 2018 sampai dengan sekarang. Dan pada saat pertama kali launching, mobil ini memiliki daya tarik yang sangat tinggi karena kita bisa mengenang masa lalu atau mobil ini masih berbentuk vintage gitu. Nah, secara desain ya masih sama seperti yang sebelumnya yang dulu pernah dijual di Indonesia dengan bentuk kotak-kotak, tapi ini permanis dengan tampilan-tampilan yang lebih modern, apalagi warnanya ya hijau pupus, lebih modern. Lampu-lampuannya, mobil ini sudah dilengkapi dengan headlamp yang sudah LED proyektor, kemudian ini ada lampu sen dan fog lamp di bawahnya. Dan gue sukanya untuk mobil-mobil SUV atau bentuk-bentuk Jeep seperti ini itu bumpernya itu dia menggunakan bahan dop, dan ini grillnya pun berwarna dop yang membuat tampilannya tuh cukup menarik. Dan sayangnya ini menggunakan bahan fiber plastik ya. Kemudian uniknya mobil ini juga headlampnya ini punya semprotan air di depan sini. Jadi kalau kalian ber-off-road terus lampunya ketutupan pasir terus gelap, kalian bisa washernya ada di bawah situ. Kemudian grillnya yang Jeep banget sih kalau grillnya kalau menurut gue ya. Ngomong-ngomong nih, gue lagi ada di showroom Suzuki yang ada di Tanah Sereal di jalan apa nih namanya nih, pokoknya di Tanah Sereal. Dan showroom ini belum lama buka dan punya Suzuki Jimny ini dengan stok yang lumayan. Nah, kalau kalian beli Suzuki Jimny di sini, kalian nggak perlu ribet-ribet nunggu inden karena di sini menyediakan stok Suzuki Jimny yang seperti ini. Kalau kalian mau nanya-nanya dulu atau sekedar ya pengen tahu segala macam, kalian bisa menghubungi Mas Dede, nomornya gua taruh di sini nih. Kalau udah nggak ada ya kalian lihat di deskripsi aja. Oke, lanjut. Dari sisi dimensi, mobil ini punya panjang 3,6 meteran ya, kemudian lebarnya dia juga 3,6 meteran, tinggi dia 1,7 meteran. Jadi nggak terlalu besar-besar amat, kotak, agak mungil tapi laki. Nah, ngomong-ngomong mesinnya, mobil ini mengusung mesin 1500 cc 4 silinder segaris yang dapat menghasilkan tenaga sekitar 102 PS di RPM 6000 dan torsi puncak sebesar 130 Nm di RPM 4000, dan semua tenaga tersebut disalurkan ke 4 rodanya menggunakan 2 buah transmisi manual dan otomatis. Ini tampilan samping dari Suzuki Jimny dan terlihat klasik sekali, kotak. Kemudian ya over fender yang menawan karena dia berwarnanya warna doff gitu, jadi tampilannya agak keren. Dan velgnya pun dia velgnya tuh warnanya abu-abu metalik, jadi greget. Off-roadnya tuh terlihat sekali. Velgnya ini berukuran 16 in yang dibalut ban ukuran 195/60. Untuk sistem pengeremannya, depan dia sudah disc dan belakang dia masih menggunakan drum. Dan pernak-pernik di sampingnya sini ya nggak begitu banyak, tapi atapnya ini berwarna hitam, jadi tampilannya kayak hardtop banget gitu ya. Dan handle-nya masih dia cepol. Kemudian spionnya dia dihiasi warna clear black piano dan ada set lamp di depan sini. Walaupun ini bisa muat 4 orang, tapi pintunya itu hanya 3, di depan 2 dan di belakang 1. Jadi kalau misalnya lu mau duduk di belakang harus lewat bangku sebelah kiri depan. Kalau tampilan belakang dari Suzuki Jimny ini ya seperti kalian tahu dari zaman dahulu juga, Jimny bentuknya kotak-kotak aja sampai dengan sekarang bentuknya kotak dengan hiasan yang cukup modern. Oke, di belakang ini tempat ban serepnya ini nggak dipasang ya.
Ini sebenarnya di sini ada tempat ban serep tapi nggak dipasang, dan kaca belakangnya mobil ini udah dilengkapi dengan defogger dan ada wiper yang bergerak 90 derajat. Kemudian di bawahnya tuh dia hiasannya berwarna doff gitu, jadi membuat tampilannya off-roader banget. Kemudian dari sisi kelampuannya mobil ini juga masih halogen, sudah dilengkapi dengan stop lamp di belakang sini, walaupun dia tidak dilengkapi dengan spoiler ya, karena atasnya tuh dia dual color ya. Kemudian ada antena sebelah situ. Mobil ini belum dilengkapi dengan sensor parkir di belakang, tapi itu nggak masalah karena mobil off-road itu nggak penting-penting amat ya kayak gitu. Nah, untuk membuka pintunya itu kita bisa buka handle di sini, dan enaknya mobil ini pintunya juga sudah dilengkapi dengan hidrolik untuk memompa pintunya, jadi saat kita buka tuh nggak berat-berat banget, sama kayak pintu yang dibuka ke atas dia juga pakai hidrolik. Kalau dibuka pintunya seperti inilah tampilan dari bagasinya si Suzuki Jimny ini, dan kecil. Kalau kita mau naruh koper itu di mobil ini kita harus melipat bangku tengah sehingga kita mendapatkan bagasi yang lebih luas lagi dan rata lantai. Karena kalau bangkunya ini ya, kalau kita duduk paling belakang itu dia ada space di kanan kirinya itu yang agak tinggi, dan itu memang difungsikan untuk bagasi kalau kursi belakang ini dilipat. Dan kursi belakang ini dilipatnya 50-50 ya, jadi kalian kalau mau duduk satu orang di belakang sini tetap bisa melipat dan bisa naruh barang yang cukup besar di bagasinya sini. Nah, di bawahnya sini dia ada tempat penyimpanan toolkit, atau kita bisa naruh sepatu di sini teman, kita bisa naruh sepatu satu pasang aja. Dan ini bisa kita tutup, dan bahannya ini menggunakan bahan plastik ya. Oke, selebihnya ya udah gitu aja. Oke, gua lagi ada di bangku belakang dari Suzuki Jimny, dan surprising duduk di sini. Walaupun bangkunya kelihatan ya biasa aja, tapi gua duduk di sini nyaman dengan paha yang kurang tersangga, tapi duduknya nyaman karena bangkunya empuk banget. Ditambah lagi ini atasnya gua naikin biar nggak terlalu ganjel ya. Dan di sini cuma bisa kita isi dengan 2 orang karena memang kanan kirinya tuh ada space kosong dan tidak diberikan cup holder. Mungkin bisa diberikan cup holder ya ke depannya. Tapi yang kita dapat di belakang sini itu adalah dapat power outlet di belakang sini 12 volt 1 biji, dan itu memudahkan penumpang belakang buat nge-charge gadget. Jadi cukup lumayan. Nah, kita juga di belakang sini dapat cup holder 2 biji di depan sini. Ya, walaupun ini nanti cup holdernya akan rebutan juga sama penumpang depan, karena di depan itu dia nggak dapat cup holder di pintunya, di door trimnya dia dapat cup holdernya cuma di sini doang. Nah, gua duduk di bangku paling depan, dan coba gua setel dulu ya. Duduk di sini tuh nyaman ya, walaupun ini mobil off-road, tapi dari duduk belakang dan duduk depan posisi duduknya tuh nyaman, dan bangkunya tuh empuk. Gua nggak tahu kenapa ya, Suzuki tuh dari mulai EPV sampai dengan yang Jimny ini empuk bangkunya, enak, dan wingsnya tuh walaupun nggak plek ya, kalau gua duduk di sini nggak plek karena bangkunya kayaknya agak lebaran dikit, tapi so far enak sih dengan setir yang bisa di setel tilt tapi belum teleskopik. Ya udah lumayan nyaman duduk di Suzuki Jimny ini. Oke, kita bahas satu persatu apa yang kita dapatkan di Suzuki Jimny ini. Yang pertama adalah dari door panelnya kita menggunakan bahan plastik ya. Door panelnya, kemudian handle-nya dia sudah ada krum-krumannya gitu, dan ada set pocket di door panelnya sini. Yang sayangnya itu kita di depan sini dapat cup holder cuman di sini ya, sama yang gue bilang tadi, dan dapat hand sanitizer holder juga di sini. Buat narik pintunya itu terasa vintage-nya, terasa klasiknya, karena dia tuh ya ini hampir sama kayak Jimny sama Suzuki Katana yang dulu sih. Gitu. Kemudian tampilan dashboardnya menampilkan sebuah klasik sekali, tampilan klasik yang dihiasi ornamen abu-abu dikit gitu ya. Dan ini warnanya hitam doff semua, ada silverannya deng tapi dikit. Dan kita bahas satu persatu. Ini di depan penumpang kiri depan ini dia ada buat pegangannya, ini vintage banget nih.
Ini dari zaman dulu nih ada nih, kemudian ada tempat penyimpanan terbuka di sini, dan di bawahnya ada tempat penyimpanan tertutup yang nggak gede-gede banget. Ke tengah itu ada head unit, dan yang gue sayangin ya untuk Suzuki Jimny ini yang agak kurang itu menurut gue itu ya head unitnya, karena frame-nya kegedean. Frame-nya gede banget sih. Terus ini head unitnya dia sudah LCD 6,8 inch, kemudian di bawahnya itu ada yang namanya ini AC, lubang AC dan panel AC di bawahnya. Dan panel AC-nya ini sudah ada tampilan digitalnya walaupun dia masih pakai puter-puteran ya. Kemudian ke bawahnya lagi itu ada pengaktifasi stability control dan ada power window-nya di tengah sini. Jadi power window-nya di mobil Jimny ini tidak di door panelnya tapi di tengah sini. Kemudian di bawahnya ada USB slot dan juga ada power outlet 12 volt. Yang di bawahnya itu ada tempat penyimpanan handphone yang lumayan ada. Dan persneling otomatis yang ada di belakangnya sini tuas buat 4x4-nya. Kemudian kanan kirinya ini bolong nih. Harusnya dikasih tempat penyimpanan apa gitu ya, jadi lebih praktis lagi. Kemudian ada handrem yang masih menggunakan otot dan ujungnya ini krom loh, nggak penting banget ya. Dan ini ada 2 buah tombol kosong nih, gua nggak tahu ini fungsinya buat apa. Instrumen klasiknya tuh klasik banget, tapi klasik begini tidak mengesampingkan modernisasi karena di tengahnya dia sudah ada MID yang cukup lengkap. Dengan kanan kiri ini dibentuk kotak-kotak gitu ya, tapi tengah-tengahnya tuh bulat gitu, speedometer dan RPM-nya. Kemudian ke setir ya, setirnya menggunakan bahan empuk dan sayangnya bawahnya nggak flat bottom kayak Suzuki R3 gitu. Kalau flat bottom gitu enak kali. Jadi orang yang berbadan gede mudah buat keluar masuk mobil ini. Kemudian seperti biasa di setirnya ini dilengkapi dengan tombol-tombolan yang kanan buat cruise control, kemudian sebelah kiri itu dia buat entertain sistemnya, kemudian sama ada tuas angkat dan tutup telepon, kemudian koneksi Bluetooth yang sama seperti mobil Suzuki lainnya. Kemudian ada spion yang dynamic view-nya masih manual dan sun visor yang di kanan kirinya tuh ada kacanya semua. Oh ya, lampu bacanya yang masih halogen. Ada yang ketinggalan sebelah kanan sini, di sebelah kanan setir itu ada apa namanya ini, lubang AC. Kemudian di bawahnya itu dia ada buat atur posisi lampu dan juga ada tombol buat nyemprotin buat washer lampunya. Kemudian di bawahnya tuh dia ada electric mirror dan ini tuh dia sudah otomatis retract. Well, itu tadi review kami tentang Suzuki Jimny ini. Gimana menurut kalian? Ya mungkin harganya sekitar 500 jutaan ya, tapi yang kita dapat di sini bukan hanya bentuk mobil, bukan hanya experience berkendara, tapi kita mendapatkan nuansa klasik dan memorable yang lama-lama. Gue ingetin lagi, jangan lupa untuk like, komen, dan share semua video kami ke sosial media Anda, dan juga aktif subscribe buat Anda yang belum, dan aktifkan tombol loncengnya. Bersama gua Anwar, sampai jumpa di video selanjutnya dan salam otomotif.